Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah qalbi binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ibu absen satu-satu ya. Syafa, Hadirah. Fida, Hadirah. Iril. Nah, di sini ibu ingin menyampaikan bahwa kita dalam menerima pelajaran haruslah disiplin, baik itu di sekolah atau di rumah. Jadi kita harus membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pelajaran minggu kemarin kita sudah mengenal tentang kenampakan alam. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Bisa diamati, ini adalah gambar-gambar kenampakan alam dan cara kita untuk menjaga alam agar selalu terjaga. Yang pertama yaitu yang di sini, ini merupakan gambar dari dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian mencapai 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Beragam mata pencaharian manusia dilakukan di daerah dataran rendah seperti industri, dan seperti di gambar ini yaitu gambar seorang di mana seseorang bekerja di bidang pertanian. Nah, selanjutnya yaitu ke dataran tinggi. Nah, ini merupakan gambar dari dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian mencapai lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhu yang sejuk dan dingin sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Contohnya, ini merupakan dataran tinggi Dieng. Penduduk di dataran tinggi Dieng bermata pencarian sebagai petani, seperti petani kentang, wortel, dan juga sayur kubis. Di dataran tinggi Dieng, penduduk juga bermata pencarian sebagai pemetik teh. Jadi, di dataran tinggi Dieng di sini, penduduk kebanyakan bermata pencarian sebagai pemetik teh. Jadi, ini penduduk yang sedang melakukan kegiatan yaitu memetik teh. Dan teh itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Wisata yang sangat indah yang terdapat di dataran tinggi Dieng itu seperti Candi Arjuna, Telaga Warna, dan juga Kawang Sikidang, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu pantai. Apa kalian pernah ke pantai? Pernah? Pantai apa? Pantai apa? Pantai Lombang ya? Pantai Slopeng yang ada di Sumenep ya? Nah, pantai merupakan penatasan antara dataran dan perbatasan antara daratan dan juga perairan. Terdapat dua jenis pantai yaitu pantai landai dan juga pantai curam. Pantai landai merupakan pantai yang memiliki permukaan yang datar, sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Bukit-bukit ini terkikis oleh ombak yang terus menghentam. Kalian dapat melihat pantai yang curam di daerah selatan Jawa atau di daerah Gunung Kidul. Umumnya, penduduk di pesisir pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan pengawet ikan. Nah, ini di pantai. Jadi, mata pencarian penduduk yang dekat dengan pantai itu sebagai nelayan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke masalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita.
Ada yang tahu masalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu apa saja? Tidak ada yang tahu? Nah, masalah sumber daya alam yang pertama yaitu ada penebangan liar. Kita lihat di sini di gambar ini terdapat penebangan yang dilakukan secara liar tanpa adanya reboisasi. Jika penebangan liar ini terus dilakukan, maka bisa terjadi yang namanya longsor, banjir, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu pembakaran hutan secara liar. Biasanya pembakaran hutan ini dilakukan untuk membuka industri atau pabrik. Pembakaran hutan dilakukan agar hutan itu bisa dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan pabrik. Dan yang ketiga yaitu yang biasa sering kita lihat ya di jalan-jalan, itu biasanya banyak sekali sampah seperti di sini. Ini yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi banyak masyarakat di Indonesia yang membuang sampah sembarangan. Dan sampah yang dibuang pun itu berupa plastik yang tidak mudah didaur. Jadi dengan adanya pembuangan sampah sembarangan di sini, seperti di Jakarta, di sana sudah banyak pembuangan sampah sembarangan sehingga banyak terjadi banjir. Untuk itu kita harus membuang sampah kepada tempatnya agar apa? Agar kita bisa menjaga lingkungan kita dan terhindar dari banjir dan sebagainya. Selanjutnya itu upaya pelestarian sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam di sini yang pertama yaitu menggunakan peralatan yang hemat energi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Biasanya kalian kalau di rumah menggunakan kipas ya? Menggunakan kipas. Nah, kalau kipasnya tidak digunakan, maka kipasnya bisa dimatikan. Di sini juga suka menonton TV ya. Nah, kalau kita menonton TV, kalau sudah selesai, TV-nya harus segera dimatikan untuk menghemat penggunaan listrik. Nah, yang kedua yaitu mengurangi kendaraan bermotor. Untuk mengurangi kendaraan bermotor di sini bisa kita lakukan dengan cara pada saat kita pergi ke sekolah, jika jaraknya itu dekat, maka kita bisa berjalan kaki. Seperti ini. Jadi kita bisa bersama teman-teman kita berjalan kaki. Paham? Nah, yang selanjutnya yaitu menghemat penggunaan air. Di sini siapa yang suka main air? Nah, itu tidak boleh ya, karena menggunakan air secara berlebihan itu tidak baik. Jadi kita harus menghemat penggunaan air. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan air seperlunya, tidak berlebihan ketika mencuci dan mandi. Jadi kita tidak boleh membuang-buang air. Misalkan pada saat mandi kita bermain air sampai air di dalam bak mandi itu habis, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan yang secara otomatis menghentikan aliran air ketika bak atau tandon air penuh. Nah, jadi sekarang itu biasanya tandon itu kan di atas kamar mandi itu biasanya ada tandon. Nah, tandon itu biasanya kalau sekarang ada yang otomatis. Jadi tandon itu bisa menyala sendiri dan mati sendiri ketika air itu sudah penuh. Yang ketiga yaitu memanfaatkan air sisa untuk keperluan lainnya, seperti menyiram tanaman atau membersihkan halaman rumah. Misal kita mencuci baju, ada sisa airnya. Nah, sisa airnya itu bisa kita untuk menyiram tanaman atau menyiram halaman rumah. Yang terakhir yaitu memanfaatkan pekarangan rumah dengan berbagai tanaman. Di sini ada yang suka menanam bunga? Ada yang suka menanam bunga? Bunga apa saja di rumahnya? Ada bunga apa? Matahari. Bunga matahari, bagus. Jadi kita bisa memanfaatkan halaman rumah kita untuk ditanami berbagai macam tanaman. Jadi selain rumah kita nanti indah, terlihat sejuk, dan kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, setelah memahami pembelajaran di atas, ada yang ingin ditanyakan?
Nah, jika tidak ada, Ibu minta kalian sekarang maju satu-satu ke depan untuk menjelaskan apa itu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, penebangan liar, pembakaran hutan, dan ini. Jadi, ini orang pertama, ini orang kedua, dan ini orang ketiga. Karena kalian ada 3 orang ya. Nah, siapa yang mau pertama? Yang menjelaskan tentang dataran rendah. Misalkan seperti ini. Nah, yang pertama itu dataran rendah. Jadi, di dataran rendah itu banyak orang-orang yang bermata pencarian sebagai petani. Dan yang kedua yaitu di dataran tinggi. Di dataran tinggi banyak orang yang bermata pencarian sebagai pemetik teh. Yang ketiga yaitu di pantai. Ternyata di daerah pantai orang-orang itu bermata pencarian sebagai nelayan atau pencari ikan. Nah, kalau yang di sini Ibu contohkan. Nah, ini merupakan apa ini? Penebangan liar. Yang ini merupakan pembakaran hutan secara liar. dan ini Membuang sampah sembarangan. nah, bisa kalian jelaskan ternyata di hutan mana itu terjadi banyak penebangan liar sehingga di daerah itu terjadi banyak banjir. Nah, untuk pembakaran hutan juga bisa terjadi mengakibatkan longsor. Sedangkan ini dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, sedangkan yang ini yaitu penggunaan peralatan yang hemat energi. Cara kita untuk menjaga atau melestarikan alam itu yang pertama dengan cara menggunakan peralatan hemat energi, mengurangi kendaraan bermotor dengan cara berjalan ke sekolah, menghemat penggunaan air, dan juga pemanfaatan pekarangan rumah dengan berbagai Tanaman. ya. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menjelaskan pertama kali? Nah, yang cowok duluan ya. Ya, Irin sekarang. Irin maju ke depan untuk menjelaskan tentang ini. Ayo, maju. Penampakan alam di Indonesia. Penampakan alam di Indonesia. 1. Dataran rendah sebagai petani. Dataran tinggi sebagai pemetik teh. Dataran pantai sebagai nelayan. Ya, tepuk tangan. Nah, betul. Jadi, ini merupakan penampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu di dataran rendah banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua yaitu di dataran tinggi banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai pemetik teh. Yang ketiga di pantai banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang masalah sumber daya alam di lingkungan sekitar. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, siapa maju ke depan? Ayo jelaskan masalah sumber daya alam. Ya, masalah sumber daya alam. 1. Penebangan liar. 2. pembakaran hutan secara liar. 3. Membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang tinggal Mbak Fida. Sekarang Mbak Fida maju untuk menjelaskan tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Ayo maju. Upaya pelestarikan sumber daya alam. 1. Menggunakan peralatan yang hemat energi. 2. Mengurangi kendaraan bermotor. 3. Menghemat penggunaan air. 4. Memanfaatkan Pekarangan rumah di berbagai tanaman. Ya, tepuk tangan. Jadi, masalah sumber daya alam yang
sedang kita alami saat ini yang banyak terjadi yaitu ada penebangan liar, pembakaran hutan, dan juga pembuangan sampah secara sembarangan oleh masyarakat sekitar kita. Nah, untuk mengurangi resiko dari banjir dan longsor yang terjadi karena penebangan liar, pembakaran hutan, dan juga pembuangan sampah sembarangan, kita bisa melakukan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, ini merupakan gambar dari upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu kita bisa menggunakan peralatan yang hemat energi. Jadi, kalau kita menggunakan kipas angin dan kita sudah tidak ingin menggunakannya, maka kipas angin itu harus segera Matikan. Kalau siang hari lampunya Dimatikan. Kalau kita menonton TV dan kita sudah jenuh, maka TV-nya harus Dimatikan. pinter. Nah, yang kedua yaitu mengurangi kendaraan bermotor. Misalkan kita dekat dengan toko, kita juga dekat dengan sekolah. Jadi pada saat ingin beli-beli, kita bisa berjalan Kaki. Jika ingin sekolah, kita juga bisa berjalan. Kaki. Nah, terus yang ketiga itu menghemat penggunaan air. Nah, jika kita mandi, maka kita harus menggunakan air seperlunya. Tidak boleh terlalu banyak sampai menghabiskan satu bak mandi air ya. Nah, dan misalkan kita mencuci baju. Di sini ada yang sudah bisa mencuci baju? Belum. Nah, jadi kalau ibu di rumah mencuci baju, bisa bilang sama ibunya, "Bu, air sisa cucian bajunya jangan dibuang. Nanti bisa untuk menyiram Halaman. bisa menyiram Tanaman. Ya. Yang keempat itu memanfaatkan pekarangan rumah dengan berbagai tanaman. Seperti tadi di rumahnya Mbak Fida, ditanami Bunga matahari. ya, ditanami bunga matahari. Bisa juga ditanami bunga yang lain, bisa ditanami pohon rambutan. Jadi pada saat musim rambutan kita bisa memakan buah Rambutan. ya, betul sekali. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu ingin kalian mengerjakan latihan di halaman 54 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan jangan lupa nanti sampai rumah langsung cuci tangan, ya, paham? Langsung cuci tangan. Dan jangan lupa juga dibaca kembali pelajaran hari ini ya. Jangan lupa belajar, disiplin, paham? Nah, untuk itu Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.